Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milda. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Sehat? Sehat Bu, tapi sedikit agak sedih hari ini saya. Kenapa, Bu? Anak-anak di kelas mengganggu pikiran Ibu, kok sampai Ibu jadi sedih? Ibu Ti- kelihatan agak murung gitu, enggak seperti biasanya, Bu. Tidak Bu, ini tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah, sehingga saya agak gimana gitu hari ini. Apakah Bu Ulfa Oh, sibuk? oh tidak, Bu. Saya ini tadi lagi longgar. Anak-anak sudah saya kasih tugas dan ini tadi pelajaran olahraga, jadinya saya free. Bu Milda mau apa? Bu Milda apa ada yang perlu diceritakan? Kok kelihatannya susah banget? Ya, sebetulnya saya ingin cerita ke Bu Ulfa terkait teguran dari kepala sekolah tadi itu. Jika Bu Ulfa berkenan, bolehkah saya berbagi cerita? Monggo Bu, silakan. Saya siap mendengarkan, jadi pendengarnya. Nggak usah sungkan-sungkan, monggo. Ibu jenengan cerita aja. Iya Bu, Mungkin terima saya bisa kasih. meringankan bebannya Bu Milda. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Iya. Sebelumnya, tadi pagi itu saya itu dipanggil sama KS dan saya ditanya terkait yang kemarin itu Bu. Kan saya, Ulfa tahu kan saya kemarin 2 hari tidak masuk karena sakit. Kemudian Iya. Bu KS kan yang jadi pengganti di kelas saya. Beliau mengajar anak-anak. Dan saya ingin berbagi cerita terkait itu Bu, tentang teguran dari KS tersebut. Nggih. Kok mengapa Bu KS-nya kok tiba-tiba menegur Bu Milda? Apa ada yang dikeluhkan apa penyebabnya gitu kok jadi tiba-tiba KS-nya langsung menegur ini tadi? Tadi kan saya ditanya gitu, kemarin kan beliau 2 hari mengajar di kelas saya. Dia melihat LKS anak-anak itu tidak ada yang dikerjakan. Kemudian beliau tanya, loh kenapa Bu, kok gak dibuat? Kan kita sudah beli. Katanya mubazir gitu Bu. Kan juga, lihat juga, buku kotak itu belum saya gunakan juga. Oh, jadi penyebabnya itu Bu, Iya. karena KS jenengan lihat bukunya masih kosong semua. Sebetulnya ya nggak semua sih Bu, bulan ini aja karena ya itu saya nggak menggunakan itu dulu menurut saya sih. Terus saya Kenapa ditegur kok tadi pagi. kenapa kok jenengan nggak menggunakan ini kenapa Bu? Karena apa ini? Akhir-akhir ini anak-anak itu loh Bu, banyak yang nggak mau masuk, mau kadang maunya di luar sama orang tuanya. Meskipun dia masuk, pasti ditunggu dengan orang tua. Ya kan saya jadi itu kalau diajak mengerjakan LKS menurut saya itu kan dia pasti nggak mau atau nanti pasti apa itu dia nangis kan kemarin juga ada kejadian Bu ketika dia mewarna di LKS itu dia dimarahin sama orang tuanya karena warnanya semua hitam. Nah dari situlah saya ingin oh saya nggak pakai LKS dulu menurut saya gitu nggak pakai buku kodak dulu tapi saya menggunakan kegiatan yang lain gitu loh. Tapi kok saya kena tegur ya? Apa Bu Milda sudah memberitahu alasannya Bu Milda selama ini ndak memakai LKS itu karena apa? Ibu sudah sampaikan belum ke kepala sekolah jenengan? Kalau saya nyampaikan itu sudah, Bu. Tapi kan katanya beliau loh, apa kegiatannya Bu kalau jenengan nggak pakai LKS? Apa yang Anda gunakan? Saya ditanya gitu. Saya juga bingung Bu, karena saya tidak punya bukti apa-apa. Saya hanya bukti APPH saja sama penilaian. Kalau tidak ada bukti secara konkret seperti foto kan mungkin KS saya juga nggak percaya ya Bu ya. Iya, Terus kalau sekarang nggih, KS-nya sudah menegur Bu Milda, terus apa yang dilakukan Bu Milda kalau ini apa KS setelah menegur Bu Milda apa yang akan Bu Milda lakukan gitu loh Bu? Eee
tadi kan saya sudah ditegur Bu ya. Kemudian saya ditanya buktinya apa? Apa mungkin kalau saya itu tidak menggunakan LKS, saya menggunakan alat pembelajaran yang lain seperti pengenalan huruf menggunakan batu-batu kecil atau dengan kartu kata atau kartu angka, mungkin saya bisa mendokumentasikan Bu ya dengan cara saya memfoto kegiatan anak-anak itu atau bagaimana Iya, Bu ya? iya mungkin itu bisa Bu. Kan mungkin seorang kepala sekolah mungkin ya perlu bukti juga. Ya, Kenapa selama ini kok buku-bukunya kosong semua gitu loh. mungkin kesalahan saya juga dari situ. Saya tidak mendokumentasikan sama sekali dan tidak mencetak juga. Saya juga lupa, Bu, karena anak-anak itu juga banyak yang nangis, banyak yang sama orang tuanya akhir-akhir. Berarti nanti saya akan, ketika saya tidak menggunakan LKS, saya akan mendokumentasikan Bu ya, seperti itu ya. Biar nanti ketika kepala sekolah saya tanya, saya akan menunjukkan, tidak usah saya berbicara, saya hanya menunjukkan RPPH saya dengan bukti pembelajaran kegiatan yang ada di kelas saya. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya, mungkin juga bisa. Mungkin juga bisa seperti itu, Bu. Karena ya kepala sekolah ya gimana lagi ya. Memang sudah tugasnya ya supervisi anak buahnya. Kalau di anak Ya, buahnya kosong blong kan ya memang pasti ditegur gitu loh Bu. Ya, mungkin kesalahan ya dari saya dicoba aja. juga. Iya, dicoba aja dulu Bu. Terima kasih ya Bu Ulfa, setelah saya bercerita ini, Iya Bu. saya merasa lega dan saya menemukan apa yang harus saya lakukan. Iya, kira-kira Bu Milda kira-kira setelah rencana ini berhasil dengan apa ini tadi memfotokan, mendokumentasikan, Ya, apa tindakan kelanjutannya yang akan Bu Milda lakukan setelah ini? ya tadi saya akan terus ketika saya tidak menggunakan LKS atau kodak, saya akan memfoto dan mencetak seperti kumpulkan seperti portofolio gitu loh Bu. Kan biar tidak hilang juga. Memang juga saya harus melakukan seperti itu. Saya pikir-pikir juga ya, kalau tidak ada bukti, meskipun ada rencana tidak ada bukti, kita kan juga gimana Bu ya, ada rencana tapi mungkin belum terlaksana atau mungkin KS saya menganggap saya itu mungkin ngomong aja gak ono bukti ini. Mungkin Iya, KS saya bermaksud untuk memotivasi saya agar lebih tertata rapi juga dalam administrasi. iya. Apa itu mau Bu Milda lakukan setiap hari dengan cara mendokumentasikan ini kegiatan Bu? Kalau untuk setiap hari saya terlihat tergantung kegiatannya Bu ya. Kalau kegiatannya ada di LKS ya saya tidak mendokumentasikan. Kalau itu di luar LKS seperti kayak batuan gitu kan mereka tidak ada hasil karyanya Bu ya, tidak ada buktinya. Pasti saya akan memfotonya. Seperti itu. Iya. Mungkin gitu Bu ya. Rencana Bu Aduh. Milda sangat bagus. Iya. Senyum Bu. Nggak usah susah. Iya Bu, terima kasih saya sudah lega Kan sekali sekarang sudah habis plong cerita ya Bu dengan ya. Iya. iya, plong sekali habis curhat sama Bu Ulfa. Terima kasih ya Bu. Oke. Iya, rencana Ibu sangat bagus sekali dan mungkin bisa dikembangkan ke depannya nggih Bu nggih? Ye, terima kasih Bu Ulfa. Tetap semangat Bu Milda untuk melakukan Ya, perubahan yang terbaik nggih. selalu Bu. Nggih, semangat Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tak tak. Ganti saya ya. Oke, nggih. Oke. Ya, silakan masuk. Oh, Assalamualaikum. Bu Milda, ada apa Bu? Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin main-main ke kelas Bu Ulfa. Bu Ulfa, Iya, lagi monggo Bu. apa? Ya, ini Bu, lagi ada sedikit enggak banyak Bu, Sedih. unek-unek. Unek-unek. Ada Iya, apa, Bu? Ada apa? ini Bu, saya itu kan punya murid ya Bu ya. Ini
anaknya ini dibilang berkebutuhan khusus itu ya bisa. Kenapa saya bilangnya berkebutuhan khusus, Bu, ya? Karena anak ini selama dia masuk di SD ini, mulai dari kelas 1 sampai sekarang ini kelas 2, dia itu Ya, enggak pernah mau bicara gitu loh, Bu. ya, Dengan gurunya maupun dengan temannya, dia juga tidak mau berbicara. Tetapi anak ini bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dari kelas 1 juga seperti itu. Jadi meskipun kadang nilainya itu ndak baik seperti teman-temannya yang lain ya, tapi ya. dia itu bisa. Lah masalah saya ini Bu, kalau anak ini saya panggil, ini pasti diam. Dia cuma nungguk saja. Terus ini bagaimana caranya ini Bu Milda? Saya ini bingungnya ini seperti ini Bu. Kan sebentar lagi UTS ya Bu ya. Terus Ya, kalau Bu. anak ini nggak pernah mau baca, terus gimana? Nanti kan pasti ya kita pelajaran kan nggak harus mengerjakan terus. Kan Ya. sesekali ada prakteknya juga ya Bu ya. Karena di setiap praktek dia selalu diam, dia nggak pernah mau bicara. Ini yang jadi permasalahan saya Bu, unek-unek saya selama ini. Mungkin Bu Milda bisa membantu saya. Saya ini harus bagaimana gitu Bu. Saya juga berterima kasih Bu Ulfa sudah mau bercerita dengan saya. Nah, dalam hal ini Bu Ulfa, apa yang ingin Bu Ulfa lakukan atau tujuan apa yang ingin Bu Ulfa lakukan? Apakah anak ini ingin jenengan periksakan dulu ataukah hanya Bu Ulfa ingin anak ini mau berbicara saja dengan Bu Ulfa atau dengan teman-teman? Apa yang ingin harapan yang Anda harapkan kepada anak tersebut? Iya, kalau saya itu Bu ya, inginnya anak ini tuh dapat berbicara. Entah itu manggil nama saya saja itu loh, kok sulit sekali gitu loh. Atau manggil temannya yang ada di sebelahnya itu sulit sekali. Jadi keinginan saya itu anak ini loh bisa mengeluarkan suaranya gitu loh. Jadi enggak seperti apa ya Bu ya, patung. Jadi di sekolah dia cuma diam saja. Mengerjakan, tapi tetap diam. Ya. Nggak pernah ada suaranya. Oh, berarti selama ini di kelas 2, anak tersebut belum pernah memanggil Bu Ulfa sama sekali. Sama sekali tidak pernah, Bu. Kalau ke temannya, Bu, apakah dia bisa memanggil atau apa gitu, Bu? Kalau ke temannya, dia juga tidak pernah memanggil. Mungkin cuma ini, Bu, apa? Pegang-pegang gitu aja. Jadi kode, hanya kode saja kalau ke temannya itu. Jadi Oh, suaranya nggak bisa keluar. Jadi saya heeh. ini ya sedih, ya gimana Bu ya? Ya kudu guyu gitu loh Bu. Gimana anak ini gitu. Harus Berat. tak apakan anak model seperti ini gitu loh. Kalau dia membaca gitu, Bu, apakah dia mau? Sama sekali tidak mau Bu. Kalau membaca, berarti dia di Padahal sih dalam bertanya, hati. iya mungkin. Gitu. Padahal sebenarnya ya juga bisa Bu. Kalau saya dikte ya Bu ya. Tadi itu saya Ya, dikte anaknya. ya. Saya dikte pelajaran bahasa Jawa itu dia mengerjakan, menulis betul Bu. Tulisannya betul. Apa yang saya ucapkan itu betul. Ya. Tapi kenapa kalau untuk bersuara itu kok sulit sekali gitu loh Bu. Dari tujuan Bu Ulfa tadi inginnya dia kan bersuara, Bu ya. Terus Iya. apa rencananya yang lakukan agar anak ini mau bersuara? Kalau rencana saya sih Bu ya, yang pertama itu saya ingin memanggil orang tuanya. Pernah sih Bu, kemarin itu sudah pernah sempat saya panggil dan kami berdua sudah berbicara. Memang Ya, keluhannya anak ini seperti itu. Lah, dia itu maunya itu berbicara sama orang tuanya saja. Dia kalau di rumah mau berbicara, mau mengerjakan soal, mau membaca, tapi tergantung moodnya Bu. Kalau moodnya bagus, dia mau berbicara. Tapi kalau moodnya nggak bagus, ya dia cuek aja, diam aja gitu loh Bu. Jadi iya. saya itu inginnya itu mendatangkan orang tuanya lagi, saya ajak sharing. Ini harusnya bagaimana? Apa saya itu harus datang ke rumahnya atau
apa dengan ini, apa ini yang belum saya coba ini nih, Bu. Waktu anak itu belajar di rumah, Ya. orang tuanya saya suruh merekam. Itu yang belum saya coba, Bu. Oh, berarti langkah yang pertama mendatangkan orang tuanya sudah Mendatangkan orang tuanya, Ibu iya lakukan, Bu, sudah. ya. Sekarang langkah Iya, kedua, Ibu mau merekam, iya. minta Mau orang tua merekam. untuk merekam ketika dia berbicara gitu, Bu, ya. Iya, iya. Rencananya Mungkin kapan, Bu? itu bisa, ya mungkin ya secepatnya, Bu. Karena gimana ya, Bu, ya, kan sebentar lagi juga sudah mau UTS. Kalau anak ini seperti ini terus ya bagaimana gitu loh. Tapi nanti misalkan, ini kemungkinan, Bu, ya, misalkan nanti dia tahu kalau direkam terus sama orang tuanya, terus dia malu, nggak mau ya coba saya akan berkunjung ke rumahnya mungkin, Bu. Tuh, oh iya, Bu, hebat sekali. Terus setelah Bu Ulfa datang, Ibu, Ibu ikut di dalamnya atau bagaimana rencananya, Ibu? Rencana saya sih saya mau melihat dulu, Bu. Coba saya datang ke rumahnya itu cuman berkunjung, bersilaturahmi saja. Jadi tidak langsung saya itu apa di depan anaknya gitu, ikut-ikut saat anaknya Oh, belajar enggak. Jadi saya cuma ingin ya. bersilaturahmi saja, berkunjung, ya sharing-sharing dengan kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga bisa membantu saya. Setelah rencana Ibu dilakukan, yang pertama ternyata belum berhasil, yang kedua kemungkinan insya Allah akan berhasil. Komitmen apa yang seumpama itu berhasil, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Komitmen apa? Apakah Ibu terus melakukan hal tersebut atau bagaimana? Kalau rencana saya berhasil ya Bu ya, misalkan yang pertama tadi dengan orang tuanya merekam apa ini, merekam saat anaknya belajar berhasil, ya ya sudah. Mungkin saya di sekolah kurang telaten, mungkin kurang kurang sabar mungkin ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mencoba dia akan apa mencoba anaknya supaya mau berbicara lagi gitu loh. Tapi nanti kalau tidak bisa ya terpaksa saya akan berkunjung ke rumahnya. Rencana Ibu Mungkin sangat akan mengajak waktu orang tuanya apa ini mendampingi dia belajar, mungkin akan saya jalan temui kelas gitu gitu, loh Bu, Bu ya. ya. Mm-mm. Itu juga. Seperti guru les gitu loh Bu ya. Oh, berarti yang pertama sudah dilakukan, tinggal yang kedua dan ketiga. Rencana Ibu ini sudah sangat luar biasa, sudah Ibu mau berkorban untuk datang ke rumahnya, punya rencana seperti itu juga sudah luar biasa sekali. Nah, sekarang Ibu, harapannya apa? Setelah semua itu tercapai, anaknya mau ngomong, apa harapan Ibu selain dia mau ngomong apa? Harapan saya setelah anaknya mau ngomong ya Bu ya, Ya. harapan saya itu anaknya mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu harapan saya. Karena selama ini kan anaknya itu terlalu tertutup, ya pendiam. Benar dia Bu, benar dia itu dia nggak mau ngomong. Kadang ya dia itu suka jahil, cuman kurang terbuka ke teman-temannya. Jadi dia itu kalau istirahat, kalau apa itu mesti menyendiri. Dia menyendiri saja, Bu. Jadi harapan saya itu ya anak ini bisa seperti teman-temannya yang lain. Temannya bersenang-senang waktu istirahat, dia bisa ikut-ikut nimbrung dengan teman-temannya. Jadi dia itu enggak sendirian gitu loh. Kan kasihan juga Bu anaknya seperti itu. Iya. Sampai tidak ada teman-temannya yang mau menemani. Soalnya kan ya gimana lagi teman-temannya mau menemani bermain atau menemani saat belajar di kelas, tapi dia nggak mau berbicara, jadi teman-temannya juga bingung. Anak ini mau gimana juga nggak ada yang tahu kan Bu? Ya, iya, rencana Bu Ulfa tadi sudah sangat luar biasa. Ibu mau mendatangkan orang tuanya, Ibu mau berkolaborasi dengan orang tuanya dengan cara merekam tadi, dan berkorban. Ibu juga mau mendatangi rumah anak tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Jarang juga ada guru yang seperti itu.
Ibu sangat mulia sekali. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan semoga sukses Iya, selalu dan Ibu. berhasil, Bu ya. Amin. Nggih. Terima kasih loh Bu Milda atas saran-sarannya ya. Ya, saya Semoga saya dapat melanjutkan langkah-langkah saya itu tadi, Bu ya. ya sama-sama. Semoga langkah-langkah saya bisa berhasil. Ya, amin. Tetap semangat, tetap optimis dan semoga sehat Iya. selalu. Iya, terima kasih Bu Milda. Iya, terima kasih Bu ya. Saya kembali ke kelas saya dulu. Iya, terima kasih Ya, loh Bu ya. ya, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.